Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubianti dari Prodi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi pengantar ilmu sastra tentang strukturalisme. Selamat menonton. Strukturalisme merupakan cara pandang secara filosofis terhadap objek atau realitas. Dengan kata lain, strukturalisme sesungguhnya paham filsafat yang memandang dunia atau realitas sebagai sistem yang terstruktur, otonom, self-regulatif, dan objektif. Strukturalisme sastra dipengaruhi oleh teori semiologi bahasa atau struktural bahasa yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure dari Prancis. Ide dasar strukturalisme adalah penolakannya terhadap teori mimetik, ekspresif, dan historis yang sebelumnya telah memperoleh tempatnya dalam studi karya sastra. Menurut Endrawara, strukturalisme pada dasarnya merupakan cara berpikir tentang dunia yang terutama berhubungan dengan tanggapan dan deskripsi struktur-struktur. Strukturalisme sebenarnya merupakan paham filsafat yang memandang dunia sebagai realitas berstruktur. Dunia sebagai suatu hal yang tertib, sebagai sebuah relasi dan keharusan. Jaringan relasi ini merupakan struktur yang bersifat otonom. Sedangkan pendekatan strukturalisme sastra menurut Maren Brisbach merupakan 3 pengertian dasar. Yang pertama, saling berhubungan unsur-unsur dalam sebuah karya. Yang kedua, sesuatu yang abstrak yang menyatukan hal-hal berbeda. Biasanya bertujuan untuk mendapatkan suatu hukum universal. Yang ketiga, sesuatu yang tidak mengenal sejarah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strukturalisme pada hakikatnya merupakan cara pandang tentang sesuatu hal sebagai sebuah sistem struktur yang dibangun dari relasi fungsional antar unsur-unsurnya. Paham strukturalisme secara langsung maupun tidak langsung sebenarnya menganut pemikiran yang dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure di awal abad ke-20 tentang dikotomi bentuk dan makna atau isi. Dalam perkembangan selanjutnya, strukturalisme mengalami evolusi yang panjang dan dinamis. Dalam sejarah, strukturalisme memunculkan pandangan-pandangan strukturalisme, yaitu teori formalisme, strukturalisme dinamik, semiotik, dan strukturalisme genetik. Tujuan pokok formalisme adalah studi ilmiah tentang sastra dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, puitika, asosiasi, aposisi, dan sebagainya. Tokoh-tokoh formalisme adalah Roman Jakobson, Mokarovsky, Reine Wellert, dan Feld Vodka. Sejumlah istilah dan konsep yang secara khas disumbangkan oleh kelompok formalisme, diantaranya yaitu hakikat kesastraan, fabula dan subjek, otomatisasi, dan defamilisasi. Jika pada awal kelahirannya formalisme memfokuskan pada bentuk, maka pada perkembangan yang terakhir, khususnya yang dilakukan oleh para kritikus baru, formalisme juga memfokuskan hubungan antara bentuk dan isi. Perkembangannya tersebut melahirkan apa yang kemudian disebut sebagai strukturalisme dinamik. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda atau sign. Tanda adalah sesuatu yang bagi seseorang berarti sesuatu yang lain. Dalam pandangan Jaws, segala sesuatu yang dapat diamati atau dibuat teramati dapat disebut tanda. Salah satu tokoh semiotik yang sangat terkenal yaitu Roland Barthes dalam bukunya Mitologi mengelompokkan kode-kode tersebut menjadi 5 kisi-kisi kode, yaitu yang pertama ada kode hermeneutik, yaitu berkaitan dengan artikulasi, berbagai cara pertanyaan, teka-teki, respon, enigma, penangguhan jawaban, hingga akhirnya memilih jawaban. Yang kedua ada kode semantik, yaitu mengandung konotasi pada level penanda. Yang ketiga kode simbolik, berkaitan dengan psikologis, antitesis, kemenduaan, pertentangan dua unsur, dan skizofrenia.
Yang keempat, ada kode narasi atau proairetik, yaitu mengandung cerita, urutan narasi atau anti narasi. Yang kelima, ada kode kebudayaan atau kultural, yaitu suara-suara yang bersifat kolektif, anonim, bawah sadar, mitos, kebijaksanaan, pengetahuan, moral, psikologi, sastra, seni, dan juga legenda. Sampai saat ini, sekurang-kurangnya terdapat 9 macam semiotik, yaitu semiotik analitik, deskriptif, semiotik, kultural, naratif, natural, normatif, sosial, dan struktural. Tokoh peletak dasar semiotika adalah Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce. Kedua tokoh tersebut mengembangkan ilmu semiotik secara terpisah dan tidak mengenal satu sama lain. Saussure di Eropa, de Peirce di Amerika Serikat. Selanjutnya ada strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik merupakan pendekatan dalam paradigma sosiologi sastra. Tetapi dalam kerangka sejarah strukturalisme, teori ini dapat dikemukakan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan strukturalisme. Pemikiran strukturalisme genetik memandang karya sastra melalui pandangan dunia pengarang. Beberapa prinsip dalam teori strukturalisme genetik adalah: yang pertama, karya sastra sebagai fakta kemanusiaan. Yang kedua, karya sastra sebagai produk subjek kolektif. Yang ketiga, karya sastra sebagai ekspresi pandangan dunia. Dan yang terakhir, struktur karya sastra dan struktur sosial. Nah teman-teman, pembahasan kali ini sampai di sini dulu ya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.